belajar. Jangan pernah takut mencoba, dikarenakan ilmu adalah awalnya mencoba. Okay, let's go. Skema action. Oke guys, welcome back to my channel Mio TMC. Kita bakalan ngasih tutorial cara bongkar mesin Mio ya guys ya. Buat yang pemula, yang bang pengen bore up-nya budget minim dong, cuman ganti piston, kita tutorial dulu cara bongkar mesinnya ya guys ya, sampai masangnya juga. Nah buat kalian jadi bisa ntar di rumah ya guys ya. Kalau jadi nggak harus ke bengkel juga nggak harus ke bengkel juga, kalian tinggal tuh lihat tutorial ini. Kita bakalan bahas tuntas dari 0 sampai akhir, anjay. Baru dak sikat. Kita bakalan bahas cara buka mesin Mio ya guys ya. Nah kita ya kayak gitulah guys bal. Nah oke guys, ini mesinnya udah dibongkar. Ya mungkin tutorial pertama itu kalian buka-buka dulu ya buat kabel-kabelnya dari bodinya, buka-buka dulu dari kabelnya. Kalau udah dibuka, nah tinggal buka ini nih, tinggal buka baut ini sama baut shock ya guys ya. Nah, kenapa bersih gitu mesinnya nih? Ini kalian bisa hemat, cermat dan bersahaja ya guys ya. Banyak di warung-warung. Nah, beli ini nih, Citroen ini namanya ya. Kalau ini nama di sini gajah apa yang gajah? Gajah dicampur ini nih. Iya, bisa sabun colek juga, bisa sabun ekonomi ya. Bisa buat kalian ya yang mau bersihin mesin, bisa. Gitu. Tutorial cara bongkar mesinnya kayak gimana guys ya? Pertama-tama sebelum buka baut ini ya, kalian topin dulu ininya guys ya. Nih, topin. Ini ada petunjuk payan senteran ya, perlu di senteran. Nah, ini kan ada petunjuk nih. Nah, kalian harus ada di petunjuk ininya nih. Nah, kan ini udah top, terus dicek juga dari busi ini, buka ya businya, terus dicolok tenang. Nah, dimasukin. Nah, kan langsung tuh bengkol. Berarti ini ada piston ya guys ya tuh. Nah ini udah dalam kita posisi top ya, posisi top. Baru kita buka ininya nih, baut ini kan 28T nih ya. Kita buka T bisa, 8T atau L bisa, ada ya, gimana kalian lah. Buka kemana? Buka guys ya. Ingat posisi top bakalan kayak gini nih. Kalau misalkan Mio original pasti bakalan kayak gini nih ya. Nah 5MX ini panahnya ke sini nih. Nah panahnya itu bakalan ke sini ya guys ya, kalau misalkan ininya belum kendor. Nah langkah udah buka baut ini ya, kita langsung setup guys. Kita langsung setup, udah buka baut ini. Udah buka baut ini ya, yang pertama kita topin dulu ya. Udah ditopin, buka baut tutup ini. Terus buka ini, baut yang 4. Kalau bisa juga ini buka klepnya nih. Kalau lihat posisi topnya kayak gimana? Nih guys, kalau misalkan posisi top ada ke belakang, ada ke depan nih. Kemudian karena iya senteran. Makanya nggak bisa dilihat juga nih. Ini posisi top yang benar nih. Kalau ini ada di depan, ini udah paling top ya. Kalau misalkan gimana kalau misalkan ini udah top nih, ininya di magnet udah top, tapi ininya ke belakang. Nah ininya ke belakang sini. Puterin lagi satu kali ya guys ya. Puterin lagi bisa bisa satu kali lagi kalian puterin magnetnya ya guys ya. Nah kalau misalkan udah posisi di depan, nah baru buka ini nih, buka head ya. Pokoknya kalau misalkan topnya udah bener, ini bisa goyang nih ya. Ketek. Nah ini bisa goyang guys ya, yang bawah juga bakalan goyang tuh.
Kalau misalkan dalam posisi nggak top dia nggak bakalan goyang ya. Bisa goyang satu, kalau nggak bisa goyang satu, nah kayak gitu. Pakai perasaan lah ya. Dia bisa goyang lah. Kalau misalkan udah top dia goyang dua-duanya ya guys ya. Nah, kalau udah kayak gitu gimana nih? Ini buka, jangan lupa bautnya nih. Buka payan nih, sandi buka i bautnya. Ulah waka mau deh tanya. Buka ini ya guys ya. Nah, cara buka baut ini kayak gimana nih? Cara buka baut ini kalian tinggal tahan payan. Ini bisa pakai baut busi, ya bisanya. Busi bisa. Cara bisa baut ini, buka baut ini nih ya guys ya. Nah, ini tahan nih. Biar terus ngetop. Magnetnya tahan. Mana payan? Baut busi, kunci busi. Mau enggak bisa deh. Nah, kalian tahan kayak gini ya. Nah, baru buka pakai kunci 12. Nah, udah buka ini, mana Yan buka nih. Coba buka. Ini longgarin dulu nih. Ini longgarin ya. Kan biasanya kalau muter baut itu buat ngecengin ke kanan, kalau ini buat ngecenginnya ke kiri. Kalau ngebuka kita ke kanan ya guys ya. Ini kebalik jadinya ya. Kalau misalkan ke kiri ini ngencengin ya. Nah, kalau misalkan ke kanan ini jadi ngelonggar ya. Kalau baut ini jadi kebalik. Nah, jadi kita ke kananin dulu ya guys ya, buat longgarin dulu. Longgaran ke kanan bener. Udah dibuka guys ya. Kalau payan kunci tenda ini kita udah dibuka tadi nih, udah dibuka. Nah, kalau bisa sambil berdua bisa, tapi kalau misalkan ditahan dari magnet juga bisa. Nah, gimana kalau misalkan, nah kan kayak gini misalkan kalau sendiri ya, misalkan ditahan nih, ya guys ya, ditahan kayak gini, ditahan pakai apa? Baut shock nih diri. Nah, kan bisa nih ditahan ya, pakai mursok nih, bisa ditahan tuh pakai mursok. Nah, kan ini otomatis geser ya guys ya. Gimana kalau misalkan geser? Nggak apa-apa sok, nggak apa-apa, buka aja dulu. Ini kalau misalkan udah dibuka tuh ya, udah dibuka. Nah, buka. Jangan dulu dibuka guys. Kalau misalkan udah kendor ya guys ya, bisa pakai tangan. Bisa pakai tangan. Tinggal kita balikin lagi aja ya. Pengen posisi di dalam top bisa, tinggal balikin lagi aja. Nah, kan kita udah posisi dalam top ya guys ya. Nah, baru kita buka ya guys ya. Anjay. Nah, kayak gitu. Tinggal buka ininya nih. Nah, berdebah. Parah nih. Kalian misalkan mau pengen budget minim gitu ya, pengen ganti piston doang sama sendiri atau beli boring dari aftermarket ya bisa nih kayak gini kita caranya ya, kita kasih caranya bukanya. Nah, tinggal tarik ya guys ya. Ini kan udah dibuka nih baut-baut ini nih, udah dibuka ini baut-baut ini, tinggal tarik. Nah, kalau misalkan kalian buka udah keadaan top ya guys ya. Nih, cirinya keadaan top, dia piston di depan ya. Piston di depan banget tuh ya guys ya. Anjay. Kalau misalkan cina atuh pengen dibuka boringnya, cara buka boringnya kayak gimana? Nah, gampang. Tinggal dibuka aja kayak gitu. Cek ke depanin ya guys ya. Ini nih ada buat ini ya, buat nyungkilnya di sini nih. Kalau misalkan keras, cungkil aja dari sini nih bisa nih. Ya. Udah mungkin ya tutorialnya, apa kurang anjay. Arapalen malnya kalian pada tahu nggak sih guys pasang piston? Kalau di rumah sendiri, Payan harus harus dikasih tutorial. Boleh, Payan. Udah pakai itu. Mana? Nah, oke guys, kita lanjut. Kita ke mesin ini aja ya guys ya, soalnya itu mah udah di setup yang packing tadi, jadi keingetnya pas udah beres masang boring kita bikin tutorial. Nah, makanya ya kita dipasang di mesin ini aja dulu ya guys ya.
Nah, kita buka dulu ya guys ya. Nah, kalau buka tinggal gimana gini, tinggal dicopot aja. Nah, kayak gitu guys. Ini udah dibuka. Nah, gimana cara digedeinnya? Tinggal ke tukang bubut. Kita beli piston Mio. Misalkan kalau kita mau ngorder sendiri ya guys ya, misalkan Mio itu upnya XB. Kita beli dari aftermarket cuman 200.000 kurang. Kita beli piston XB buat Mio ya guys ya. Nah, kita tinggal bawa ke tukang bubut. Pengen ngorder ini dengan piston ini klep standar kayak gitu ya. Anjay, tinggal gitu. Cara pasang ini kayak gimana? Nah, kita kasih tutorial lagi ya guys ya. Sini Pak Ian, deketin. Nah, kalau cara bukanya, nah kan di sini ada ringnya nih, ring kecil ya guys ya. Nih, ring kecil kita tinggal buka. Ntar kita tojos atau tusuk sampai sampai buka tuh. Kalau misalkan udah dibuka nih ya, udah dibuka ininya, yang ininya nih. Nah, kita bisa begirin ini. Nah, kalau misalkan udah dibuka, nah ininya ntar bisa keluar nih pen pistonnya guys ya. Nah, pen piston. Nah, kalau misalkan buat masang kayak gimana? Kalian tinggal pasangin dulu ring sehernya. Ntar kalau udah ring sehernya masang kayak gini nih, tinggal masukin lagi. Yang satu udah masuk ya, ntar masukin lagi ringnya ke sini nih. Awas masuk ya guys ya, awas masuk sini. Soalnya ini rawan fatal hilang nih ring yang ini nih. Naon atuh ngaranna teh ya? Sepi. Ring sepinya ini suka hilang ya kalau nggak masuk ke sana. Nah, kalau udah masuk ke sana harus dibongkar ya guys ya. Awas, makanya kalian hati-hati, ininya tutup aja dulu, ntar masukin ininya sepinya. Nah, ini kita bakalan tutorial masukin lagi pistonnya ya guys ya. Deketan Pak ya, deketan mereka ciri. Baik, tekan dulu banget mau gitu. Nah, kita masukin boringnya. Iya, masukin. Nah, kayak gini nih guys. Ya, masukinnya pelan-pelan. Enaknya ininya dioliin dulu ya. Si boring ini ntar dioliin dulu, kasih oli, pakai tangan aja oliin ya. Nah, sudah dioliin, masukin bawahnya dulu nih. Bawahnya dulu sedikit. Kita masukin pakai obeng ya. Tuh. Pakai obeng tuh, perlahanan aja sambil ditarik boringnya tuh. Kalau misalkan lihat sisi-sisi yang mana aja yang belum masuk ring pistonnya, kita tonjok pakai obeng kecil. Nah, guys, sudah masuk tuh. Kelihatannya gampang, tapi awalan pasti susah kalian ya guys ya. Kalau udah masuk tinggal tarik, awas ininya. Nih, harus bersih dulu, ingat kalian harus bersih dulu ya. Jangan sampai ada oli. Biar enak bersihnya. Terus masangnya juga biar enakin gitu. Nah, kita lanjut tutorial aja ya guys ya buat pemasangan. Kalau ini mudah. Nah, kalau udah masang boring ya. Kalau udah masang boring, kita ini kan posisikan si piston di depan. Tadi kalian posisikan. Bentar. Kalau misalkan posisikan piston ke depan gimana? Tinggal puterin ini ya. Nah, ini posisikan ini top nih. Jadi piston ada di depan. Nah, kalau misalkan udah pasang, tinggal pasang packingnya. Pokoknya harus dibersihin dulu, ingat ya, biar nggak bocor lagi. Biar ininya nggak bocor, ininya bocor. Kalau lebih bagus kalian ya, pengen lebih bagus itu ganti packingnya dua-duanya. Yang ini ganti, yang ori tapi ya guys ya. Kalau yang depan nggak apa-apa lah, nggak ori juga. Yang belakang harus ori mah. Nah, ini posisi di depan nih. Nah, kita langsung masukin aja guys si headnya. Posisi head top ya guys ya. Jangan diubah lah kalau misalkan headnya nggak bocor, klepnya nggak bocor, jangan diubah-ubah lah guys ya kalau udah dibuka. Jangan sampai mau ngebuka noken as, biar nggak ribet juga, takutnya kalian nggak paham. Nah, masukin
Rek. Jangan lupa ini baut dulu nih, silang ya, bautnya silang. Ini sama ini dulu. Silang bebas mau ini sama ini. Tapi ngebautnya kita harus silang ya guys ya. Ini ke sini. Biar nggak miring ya ininya. Posisi ininya. Nah, dikarenakan kita nggak mau dulu dipasang, kita piringin dulu aja, pasangin dulu aja sedikit ininya. Ada bayang, di sinilah kita lihat cara masangin. Nah, kalau udah masang ini masangin head, udah dibaut ininya, udah dikasih baut ya, empat-empatannya. Kita tinggal pasang ini ya. Kita tinggal pasang ini. Posisi ini nih kan di noken as ada lubang kecil nih buat ini. Nah, buat lubang ini ada yang kecil kan. Nah, posisikan ke sini ya guys ya. Nah, biar top lagi, kalian udah tahu kan top Mio kayak gimana. Nah, harus kayak posisi awal lagi ya guys ya. Nah, misalkan kayak gini nih. Jadi kayak. Nah, kita masukin gini nih. Aduh, rada hese baru lagi. Nah, posisi masang kayak gini, nah harus kayak gini ya guys ya. Ini posisi si rantai nggak boleh diputer-puter ini ya guys ya. Si rantai nggak boleh diputer-puter, pokoknya kan ini udah top ya. Makanya kalau misalkan gimana cina masangnya kok bisa medeng punya saya mah. Kalau misalkan kalian masangnya miring ya guys ya, misalkan kayak gini nih. Lebihan satu, lebih satu mata tinggal digeserin ya guys ya, buka lagi. Soalnya agak susah ini kalau masangin ini ya guys ya, kalau apalagi buat pemula kalian gitu yang baru masang. Terus ini harus dia obeng kecil kayak gini lah, kalau enggak juga ada bekas jari jeruji. Anjing kebalnya kelan center main. Ada itu asih ulu kutek. Nah, kita tinggal geser-geser aja ininya, si rantainya. Ntar misalkan kalau ininya nggak pas, tinggal puter-puterin aja nih kayak gini. Tuh kayak gini, tinggal tarik lagi ke depan gitu ya guys ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah dalam posisi top, kalau batu ulang gitu. Iya, itu ulang sepi tapi kurangnya jadi enak begitu. Hari gusti. Iya, udah jamnya kelan center udah teman. Kita ribet banget guys, cuman berdua harus pegang center juga ini biar kelihatan. Aduh. Nah, kan ini kita udah posisi dalam top, tinggal masukin ini nih si baut ini nih. Mana ini nih? Mana? Tutup beta. Bulan gini ya. Bisa tepahan lo. Nah, jangan lupa pasangin ini nih ya. Nah, kita pasangin ini, kan ini ada centil-centilnya, masukin ke sini nih, ke belakang. Pokoknya ini kalau misalkan lubang ini buat kita buat lihat top ya guys ya. Nih, kita liatin tuh. Pasangnya ini yang ada centil-centil kayak gininya di belakang. Nah, ke lubang ini nih, ke lubang ini. Tinggal masukin, udah tinggal kita paguhin, kita kencengin. Nah, tinggal kencengin kayak gini ya guys ya. Nah, kencenginnya kayak gimana? Kan ini udah dalam posisi top ya. Kencenginnya kayak gimana? Kalau bisa kalian nih. Kalau bisa kalian ini tahan juga nih.
Kalau bisa kalian tahan aja ininya nih, tahan pakai ini, terus ini kencengin pakai 12. Kalau enggak misalkan cenah nggak ada ini, kita pakai apa aja bisa. Ini kita puterin lagi dulu ke belakang nih, kan itu udah dalam posisi top, tapi nggak apa-apa ya, yang penting udah masuk. Nah, kita tahan ganjelnya pakai ini ya, tuh bisa sampai mentok ke sini, baru kencengin ya guys ya. Udah, mungkin tutorialnya tinggal ya kencengin lagi semuanya. Tinggal ini jangan lupa nih, kencengin lagi, ke kananin lagi, ke kiriin lagi ya. Ini soalnya buat kekencengan ini si rantai. Kalau misalkan ini dikencengin nih, si rantai itu bakal ngenceng. Nah, tuh kan muter. Nah, ini udah kenceng tuh. Truk, kayak gitu ya guys ya. Jangan lupa dicek ininya nih, kalau misalkan ada goyang berarti udah top. Nah, udah posisi top, misalkan magnet udah di depan, udah tinggal pasangin karbu, tinggal pasangin semuanya. Ngerti kalian guys? Agak susah juga ya guys ya ngejelasinnya, soalnya ribet om sama Payan. Barodatnya Payan kudu nyekelan center, harus pegang center juga. Nah, kayak gitu buat kalian budget minim ya, buat kalian budget minim buat ganti piston doang. Nah, tinggal lihat tutorialnya Mio Tensi ini ya guys ya. Nah, Mio suka beletak-beletak, ininya tutupin nih, pakai baut, bisa pakai baut 14. Mana? Nah, di sana juga banyak nih, ininya ditutupin nih, ininya tutupin pakai baut 14 biar enggak beletak, biar nggak ada suara kayak gitu guys ya kalau turun gas. Ya. Mungkin segitu ya guys ya buat tutorial pasang mesinnya dari Mio Tensi. Semoga bermanfaat buat kalian ya guys ya. Semangat buat dana pelajar ya guys ya. Kita kalau estimasi ya guys ya, estimasi misalkan kalau bongkar sendiri nih sama teman-teman ya guys ya, bareng-bareng kita bongkar sendiri, cuman beli piston doang, beli piston misalkan 200.000 kurang ya, misalkan estimasi 180.000 lah ya, 180.000. Terus ke tukang quarter, ke tukang bubut ya, kita ke tukang bubut cuman paling 50.000 ya, 50.000 kita udah 220.000. Nah, tinggal pasangin, beli packing mungkin lah 20.000, cuman 250.000. Nah, kayak gitu ya guys ya. Mungkin nggak bakalan budget besar kalau kalian bisa masang sendiri. Makanya belajar, jangan pernah takut mencoba, dikarenakan ilmu adalah awalnya mencoba. Anjay. Mungkin segitu dari video Mio Tensi ya guys ya. Semangat buat kalian, thank you, bye bye, see you next time. Assalamualaikum.